yang dilakukan setelah ada proses. Penelitian setelah dikerjakan. Nanti ada penelitian sedang dikerjakan tapi dilakukan penelitian. Kalau ini setelah fakta. Jadi ada hasil yang didapatkan, baru hasil itu kita teliti. Karena pengaruh dan mempengaruhi telah terjadi dan telah diteliti oleh penelitian dalam tinjauan ke belakang. Jadi tinjauan ke masa lampau ya. Lebih singkatnya, penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang mencari tahu mengenai X berpengaruh terhadap Y. Jadi jikalau situasi yang dialami oleh X berubah, apakah Y juga mengalami perubahan? Jadi kalau X ini bermanuver, apakah situasi di Y juga akan berubah? Itu makanya penelitian kausal komparatif ini ya Bapak Ibu Saudara. Contohnya apa? Pelaksanaan pelayanan pastoral di GSJA Pusat Surabaya Harapan Indah, dan di Gereja Kristen Indonesia Harapan Indah. Jadi sama-sama Harapan Indah, satu di Bekasi, satu di Surabaya. Jadi Harapan Indah itu ada di Surabaya, ada juga di Bekasi ya. Ini komparatif, ada dua populasi yang sedang dikomparkan. Penelitian yang diperbandingkan, disandingkan. Jadi mereka dalam penelitian itu meneliti bagaimana proses pelayanan pastoral di dua gereja yang berbeda, baik di Surabaya maupun di Harapan Indah. Nah, itu komparatif. Nanti di berikutnya ada penelitian tindakan, ada penelitian perkembangan, ada penelitian eksperimen. Tindakan ini adalah penelitian kalau kita memberi reaksi apa, maka situasinya akan berubah atau tidak. Penelitian perkembangan ini adalah penelitian biasanya digunakan dengan istilah TPK. PTK itu adalah penelitian tindakan keras. Jadi kita harus mengamati. Periodik kita harus melihat per 3 bulan, makin besar nggak perutnya, per 3 bulan lagi, bagaimana dengan hidungnya. Itu namanya penelitian perkembangan. Kemudian ada penelitian eksperimen. Kita melakukan eksperimen, uji coba. Oke. Dari A, B, C, D, E, F. Dari 6 model pendekatan atau penelitian di dalam metodologi kuantitatif, apakah ada yang mau ditanyakan kepada saya? Dalam penelitian kuantitatif, jadi ada A sampai F, ada 6 penelitian. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum kita masuk ke kualitatif. Cukup? Udah ngerti semua ya? Sudah ya? Oke, gampang sekali memang penelitian ini. Ya. Nanti puji Tuhan, enak membimbingnya kalau mahasiswanya cepat nangkep ya. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk di penelitian kualitatif. Setelah ini nanti kita akan praktek membuat judul ya. Kita akan praktek membuat judul dan sekaligus nanti menjadi penilaian ya. Nanti saya minta saudara siapkan 10 judul. Berapa? Berapa judul? Semua dengar? 10 judul. Oke. Hari ini nanti saya kasih 10 judul. Makanya siap-siapkan telinga dan konsentrasi supaya penjelasan saya bisa mendarat dengan baik. Kemudian ada penelitian kualitatif. Apa itu penelitian kualitatif? Di dalam penjelasan yang saya buat di buku itu, saudara-saudaraku, bahwa penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang memiliki maksud untuk memahami. Ya. Penelitian yang tujuannya itu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Apa saja itu? Ada banyak hal ya, ada banyak hal yang bisa kita perhatikan baik-baik ya. Misalnya perilaku. Yang berikutnya misalnya saja persepsi, tanggapan, anggapan. Kemudian ada lagi motivasi. Tentu di sini tidak bisa diteliti, kayak perilaku itu kan tidak bisa dilakukan penelitian statistik. Perilaku menyimpang, perilaku baik, perilaku salah, itu nggak bisa. Itu pendekatannya harus penelitian kualitatif.
Jadi pengambilan datanya pun berbeda. Kita tidak bisa meneliti tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain yang sejenis dengan datang kucuk-kucuk bawa angket, bawa berpuluh-puluh pertanyaan untuk dijawab. Nggak bisa, saudaraku. Jadi ketika kita meneliti perilaku seseorang, yang kita lakukan itu adalah pendekatan-pendekatan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian kuantitatif. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode-metode yang alamiah juga. Ada juga yang berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik adanya konstruksi sosial realitas. Jadi penelitian kualitatif itu adalah kita membiarkan social setting atau objek penelitian kita itu secara realitas tanpa rekayasa. Dan mungkin di dalamnya juga bisa masuk dalam penelitian pendekatannya terhadap pemaknaan budaya. Nah, di dalam penelitian kualitatif kita akan berfokus pada proses interaktif. Jadi ada dua arah. Jadi kalau kita datang membawa bahan-bahan atau sejumlah pertanyaan, tetapi interaktif dia sifatnya. Interaktif. Makanya kita di dalam penelitian kualitatif lebih condong menggunakan matriks wawancara daripada angket penelitian. Kalau dia kuantitatif, dia menggunakan angket. Tapi kalau dia kualitatif, dia lebih menggunakan matriks wawancara atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan secara interaktif untuk mendapatkan data. Mempertahankan kemurnian realitasnya itu kita pertahankan. Nanti itu yang kita dapat di lapangan dan itu akan kita sajikan dalam hasil penelitiannya. Nilai-nilai ditampilkan secara nyata, analisisnya tematik. Jadi ada tema-tema yang memang kita tentukan untuk mendapatkan hasil dari penelitian itu sendiri. Jadi tidak bisa suka-sukanya kita karena segala sesuatu itu harus diatur dan diukur supaya hasil yang kita temukan itu memiliki validasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada keterlibatan dari peneliti. Oh iya. Nah, ini bedanya antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Kenapa? Kalau kuantitatif atau perhitungan secara statistik, hasilnya itu ditentukan oleh angka-angka yang kita peroleh dari proses statistik atau perhitungan angka. Nanti perhitungan angka itu yang kita bawa kepada hasil penelitian. Yang menentukan hasilnya itu social settingnya, Yang menentukan hasilnya itu adalah populasinya. Jadi seorang peneliti tidak memiliki otoritas untuk menentukan hasil. Dia hanya semacam fasilitator yang mengumpulkan data, menganalisa data dalam proses statistik dan hasilnya ditentukan oleh angka sendiri. Contohnya 50%, 70%, 80%. Sedangkan kualitatif ini, si peneliti lah yang berperan aktif untuk menentukan hasil dari penelitian itu. Jadi kemurnian hasil yang kita dapat itu tergantung objektivitas tergantung kemurnian atau tergantung bagaimana si peneliti itu memunculkan atau memutuskan atau menghasilkan hasil penelitian secara murni. Jadi kalau penelitinya tidak like dislike, suka tidak suka, jadi kalau suka dia masukkan, kalau tidak suka dia buang, nanti hasilnya pun pasti tidak valid atau tidak sesuai dengan realitas. Itulah sebabnya penelitian kualitatif ini beberapa orang berkata mudah, tapi bagi saya keluar dari arti mudah, penelitian kualitatif ini justru menantang para peneliti untuk menjadi peneliti yang memiliki perspektif objektivitasnya itu yang baik. Jadi kita tidak kepada subjek yang kita teliti, tetapi lebih kepada objek yang kita teliti. Tidak kepada pribadi yang kita teliti, tetapi lebih kepada tindakan-tindakan atau hal-hal yang dilahirkan,
yang diputuskan, yang dilakukan oleh si subjek tadi. Oke. Nanti banyak istilah-istilah saudara harus mulai catat baik-baik ya, supaya ketika saudara mulai mengerjakan skripsi nanti tidak mengalami kebingungan ya, tidak mengalami kebingungan. Oke, kemudian kita masuk kepada metode-metode penelitian kualitatif. Ada banyak metode sebenarnya. Makanya penelitian kualitatif ini, kalau kita program studi teologi, saudara semua di sini kan program studi teologi mayoritas ya. Mungkin ada 1 atau 2 orang yang pendidikan agama Kristen. Kalau kita prodinya teologi, maka saya sebagai wakil ketua 1 bagian akademik lebih mengarahkan atau menggiring saudara untuk melakukan penelitian yang metodologinya itu bukan kuantitatif tapi kualitatif. Saya lebih senang saudara melakukan penelitiannya itu kepada penelitian kualitatif gitu. Penelitian kualitatif. Oh, hilang suaranya ya. Oke, sudah dengarkan saya? Sudah? Oke. Nanti di dalam metodologi kualitatif ini ada beberapa metode. Oke, kenapa Fredrik? Oke, saya lanjut dulu ya. Metode penelitian kualitatif ini ada penelitian etnografi, penelitian fenomenologi, kemudian ada penelitian studi kasus, teori dasar, studi kritis, analisis konsep, sampai kepada analisis sejarah. Nah, kalau kita teologi ditambahin dengan studi hermeneutik namanya, atau penelitian pendekatan hermeneutik. Itulah sebabnya pada program studi teologi saya mengarahkan kepada kualitatif, penelitian kualitatif. Kita melakukan pendekatan-pendekatan terhadap teks, menemukan makna. Nanti setelah kita menemukan makna, baru nanti kita arahkan kepada implikasi ataupun aplikasi dari makna yang kita temukan. Oke, kita belajar satu persatu ya. Yang pertama itu adalah penelitian etnografi. Apa itu penelitian etnografi? Penelitian etnografi berasal dari bahasa Yunani yang artinya etos atau grapos. Etos dan grapos. Jadi ada etos dan grapos, arti dari etnografi. Yang berarti tulisan mengenai kelompok budaya. Makanya nanti menurut Lecomte dan Skensul bahwa etnografi adalah metode penelitian yang berguna untuk menemukan yang terdapat atau terkandung dalam suatu budaya atau komunitas tertentu. Contohnya saja, kalau dia penelitian program studi teologi, contohnya saja ya, konsep keselamatan bagi masyarakat keturunan Cina di Karawang, contohnya begitu. Ini menjadi menarik dan ini yang disebut dengan penelitian etnografi. Kita melihat bagaimana sesuatu yang terdapat atau terkandung di dalam budaya yang kita kaitkan terhadap konsep-konsep kebenaran yang ditawarkan oleh Alkitab. Nah, ini boleh dilakukan ya, apalagi saudara yang ada di kelas Karawang ini penting sekali nih kan. Banyak orang-orang keturunan Chinese
yang memiliki konsep keselamatan yang beraneka ragam dan yang berbeda-beda. Semuanya itu pasti dipengaruhi oleh budayanya. Tapi mereka udah Kristen. Oh iya, tentu. Orang Chinese Karawang yang menjadi Kristen pun tidak lepas dari pengaruh budayanya ketika dia datang kepada Tuhan. Atau percaya kepada Kristus. Itu sebabnya perlu dilakukan penelitian sebenarnya mengenai konsep keselamatan orang Cina Karawang yang kaitannya dengan doktrin keselamatan. Nah, ini menarik sekali nih kalau saudara mau meneliti doktrin, ini bisa dijadikan salah satu contoh penelitian yang bisa saudara dalami, apalagi saudara tinggal di Karawang ya. Orang Cina Karawang itu kan dia datang ke gereja tapi masih sembahyang hiyo juga dia. Masih pegang hiyo juga, masih tetap kasih persembahan ke suhunya. Kalau dia Imlek masih tanya suhu, kira-kira tahun ini mau main apa, mau main air kah, main main tanah kah, main yang lain lah, kurang lebih begitu ya. Walaupun dia udah Kristen, oh iya dia udah Kristen, tetapi belum tentu konsep keselamatannya itu berdasarkan Alkitab. Oleh sebab itu, kita para peneliti bisa melakukan penelitian dan pendekatan-pendekatannya. Oke. Ada beberapa orang yang masih ada kegiatan, silakan aja, it's okay. Oke, apakah saudara mendengarkan suara saya? Apakah saudara bisa mendengarkan suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Sorry, terputus kembali ya. Apakah sudah bisa mendengarkan suara saya? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Sudah, Pak. Bisa, Pak. Aduh, ini di tanggal-tanggal begini biasanya internet juga agak sedikit terganggu ya. Pengaruh ya, Pak ya. Tanggal 26 yang mencekam ya. Bisa judul tesis ini, Pak. Saya pikir di mana saja kayaknya sama aja ya. Mari kita serahkan masa depan dan masa-masa yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Amin. Mas Rahmat sih, Pak. Oke. Saya lanjutkan lagi nanti sebelum kita break ya. Saya lanjutkan dulu sedikit lagi sebelum kita break. Sebentar ya, lagi loading. Oke, jadi nanti ada studi etnografi, setelah itu ada studi fenomenologi. Apa itu studi fenomenologi? Secara etimologi sebenarnya, saudara-saudaraku, fenomenologi itu berasal dari kata fenomena ya. Jadi istilah fenomenologis ini dalam bahasa Yunani justru menggunakan kata painomenon, yang berarti penampakan diri, atau menggunakan kata logos, ilmu pengetahuan. Logos ya, logi itu adalah kata logos, ilmu pengetahuan. Jadi painomenon logos, yang artinya penampakan diri dengan pengetahuan. Ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang menampakkan diri pada pengalaman subjek. Jadi situasi apa yang sedang terjadi dalam pengalaman subjek, itulah yang akan dilakukan atau diteliti di dalam penelitian fenomenologi.
Fenomenologis adalah sebuah studi tentang fenomena-fenomena atau apa saja yang tampak, yang kelihatan. Jadi kalau tidak kelihatan, tidak mungkin diteliti. Jadi harus kelihatan. Pak, bagaimana dengan Roh Kudus, makhluk-makhluk halus? Nggak bisa dengan fenomenologi. Fenomenologi ini harus kita lihat fenomena apa yang sedang terjadi. Contohnya, pandemi. Nah, ini bisa diteliti juga nih pandemi ini. Contohnya ya, yang berkaitan dengan pandemi. Minat beribadah orang Kristen masa kini di situasi pandemi. Jadi kita akan melihat bagaimana minat ibadah atau beribadah para umat-umat Kristen di situasi pandemi. Tentu nanti kalimat saya ini perlu disempurnakan supaya menjadi judul yang klop, yang pas ya. Itu fenomenologi contohnya. Atau berkaitan dengan vaksin. Nah, itu fenomena. Sesuatu yang sedang terjadi dan masih terjadi. Dan sudah kelihatan. Nah, itu harus tampak dia baru lakukan penelitian. Dengan kata lain, fenomenologi merupakan mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak. Merupakan penelitian untuk mendapatkan penjelasan tentang realitas yang memang benar-benar kelihatan. Dulu kita kalau keluar-keluar pakai masker, ketemu orang pakai masker, orang bilang kita nggak sopan. Tapi sekarang Pak Sahab, biar online di rumah pun tetap pakai masker. Dan kita tidak terganggu dengan orang mau pakai masker kah, pakai face shield kah. Kita udah nggak terganggu, saudara-saudaraku, karena kita sudah terbiasa. Kita di gereja aja menutup mulut dan hidung. Dulu baju kita kaos saja nggak sopan, kita diomongin kemana-mana. Sekarang orang tutup setengah wajahnya, gereja sudah tidak masalah, saudara-saudaraku. Itulah yang disebut dengan fenomenologi, sesuatu yang sedang fenomena yang sedang terjadi. Tapi saya tidak bisa pastikan bahwa masker ini akan digunakan terus sampai mungkin situasi 2-3 tahun yang akan datang. Bisa saja kalau pandeminya sudah selesai, maka gereja akan kembali seperti biasa, kita akan seperti biasa lagi. Walaupun mungkin kebiasaan menggunakan masker ini di beberapa orang nanti masih tetap bertahan. Bisa saja. Tetapi kalau situasinya sudah tidak pandemi, COVID-19 sudah selesai, mungkin menggunakan masker bukan satu fenomena lagi. Hanya segelintir orang saja yang menggunakan masker sehari-harinya. Nah, makanya fenomenologis ini berangkat dari kata phenomenon dan logos. Sesuatu yang tampak atau yang sedang terjadi. Nanti saudara-saudaraku, fenomenologis pendekatannya merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada filosofi dan psikologis. Yang saya jelaskan tadi bukan filosofi, tetapi psikologis. Sesuatu yang mempengaruhi secara psikis orang lain. Dulu saya masih ingat, pendeta nggak pakai jas saja, itu bisa disalahkan. Kalau sekarang, orang naik mimbar, bawa tablet, nggak tanpa bawa Alkitab, menjadi tidak masalah di beberapa gereja. Mungkin di beberapa gereja yang lain bermasalah, tetapi di beberapa gereja menjadi biasa. Dulu saya masih ingat, gereja-gereja Protestan, itu tidak mentolerir para pelayan yang menggunakan celana jeans, atau celana-celana bahan tertentu kecuali bahan kain yang licin. Dianggap tidak sopan. Tapi kalau kita lihat fenomena sekarang atau situasi sekarang, justru seperti berbanding terbalik. Banyak para orang-orang tua atau senior-senior justru menggunakan celana-celana yang dulunya dilarang, sekarang digunakan. Itu artinya situasi yang mempengaruhi secara psikologis. Ada juga filosofi. Filosofi contohnya masyarakat Batak yang berkaitan dengan filosofi. Jadi orang Batak itu di perantauan sejahat-jahatnya saudara kita, tapi kalau dia masih sesama orang Batak, sesama orang Jawa, sesama orang Manado, orang Papua begitu, tetap perasaannya itu tetap sama. Karena ada filosofi. Filosofi yang sama, situasi hidup yang sama, berangkat dari tempat yang sama, dan itu bisa dilakukan penelitian. Contohnya begini. Contohnya ya, mengenai konsep menabur bagi masyarakat keturunan
suku atau daerah Ambon yang ada di Depok mengenai hal memberi, itu pasti akan berbeda dengan orang-orang Ambon yang ada di Ambon sendiri. Khusus nanti orang yang di Depok, mereka punya filosofi yang mungkin agak sedikit bergeser dan perlu dilakukan penelitian di situ. Nanti fokusnya ini kemana? Kepada pengalaman hidup manusia, atau kita meneliti secara sosiologis perilaku-perilaku, tindakan-tindakannya. Pendekatan fenomenologi hampir serupa dengan pendekatan hermeneutik yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik, atau konteks sejarah dimanapun pengalaman itu terjadi. Makanya nanti penelitian mahasiswa program studi lebih kepada kualitatif. Penelitian kualitatif, ya. Saya senang sekali kalau saudara mengambil judul kualitatif, tapi bukan berarti melarang kuantitatif. Kemudian saudaraku, ada penelitian metodenya itu pendekatannya adalah studi kasus. Apa penelitian dengan metode studi kasus? Nah, nanti Bogdan dan Bikain tahun 1982 menjelaskan bahwa studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Namanya juga studi kasus. Jadi harus terjadi dulu sebuah kasus baru kita melakukan penelitian. Studi kasus menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori. Sebagaimana prosedur perolehan data penelitian kualitatif, data studi harus diperoleh dari hasil, nah ini lakukan datanya itu adalah melalui wawancara, observasi, atau berdasarkan arsiparis, atau berdasarkan data-data yang sudah diarsipkan. Makanya nanti studi kasus bisa dipakai untuk meneliti sekolah di tengah-tengah kota, di mana para siswanya mencapai prestasi akademik yang luar biasa. Yang pendataannya bagus. Contohnya begini, studi kasus mengenai tingkat bunuh diri di kalangan remaja, atau tingkat perceraian orang Batak beragama Kristen di kota Bekasi, contohnya begitu. Itu studi kasus. Tingkat pembunuhan. Kalau kaitannya di dalam gereja, tingkat pencurian bisa saja kita teliti. Kenapa orang Kristen di gereja yang sudah diajar mengenai firman Tuhan masih sering terjadi pencurian di dalam gereja? Nah, kita teliti. Jangan-jangan ada yang salah mengenai konsep kebenaran bagi orang Kristen. Misalnya saja kalau siapa namanya, Pak Frederick ngelihat dompet isinya ada 300.000 di jalan dekat pasar Karawang lah. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Frederick dengan dompet itu? Diambil. Ya, dompetnya atau duitnya? Dompetnya atau duitnya yang diambil? Oh, terus kemana? Ya, kamu habis dapat dompet sama uang 300.000 di dalamnya mau kemana? Warung nasi. Kemana, Frederick? Ya, bingung karena mau bagi-bagi ya, karena banyak yang dengar. Kalau nggak ada yang dengar, pasti kamu akan langsung pergi pulang dan menyimpannya di bawah kolong tempat tidur, kan? Sambil berdoa, Tuhan terima kasih buat berkat hari ini. Benar nggak, Frederick? Nah, itu salah satu contoh. Oleh sebab itu, studi kasus ini beragam sekali. Contohnya, studi kasus mengenai pertumbuhan jemaat atau mobilisasi misi di kelompok sel. Jadi di dalam kelompok sel itu banyak orang diajak untuk menjangkau jiwa. Itu juga perlu diteliti. Apakah benar bahwa terjadi mobilisasi misi di kelompok-kelompok sel? Nah, ini penting sekali dilakukan penelitian. Atau jangan-jangan orang Kristen senang menginjil bukan karena kelompok sel. Mungkin saja karena ajakan saudara, memang kebiasaan sejak awal pertobatan,
ataupun memang ada unsur ikut-ikutan dengan orang Kristen lainnya. Jadi banyak proses-prosesnya ya. Dan penelitian studi kasus ini sekali lagi perlu PTK, penelitian tindakan bukan kelas ya, tetapi keras. Penelitian tindakan keras itu studi kasus. Kemudian nanti di dalam kualitatif ada metode teori dasar. Apa itu teori dasar menurut Jujun? Penelitian teori dasar adalah penelitian dasar atau murni, penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan yang sebelumnya belum pernah diketahui. Jadi ini penelitian secara teori, kita menemukan satu teori yang baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Seperti ilmu Pitagoras, kemudian Napoleon itu kan menemukan bumi ini bulat, melakukan pembuktian bahwa bumi ini bulat. Itu namanya penelitian yang belum pernah diketahui. Itulah sebabnya ada metodologi kualitatif dengan metode teori dasar. Kemudian ada metode studi kritis. Apa itu metode studi kritis? Metode yang digunakan dalam penelitian yang dikembangkan dari teori kritis, feminis, ras, dan pasca modern yang bertolak dari asumsi bahwa pengetahuan ini sebenarnya semua bersifat subjektif. Jadi kepada orangnya. Penelitian kritis memandang bahwa masyarakat terbentuk oleh orientasi kelas, status, ras, suku, bangsa, jenis, kelamin, dan lainnya. Tetapi tidak berbicara individu. Ini berbicara global. Jadi suku ini, statusnya ini, orientasi ini, bangsa ini gitu ya. Makanya penelitian feminis biasanya memusatkan perhatian pada masalah, harusnya G itu, gender bukan J ya. Pada gender, ras, sedangkan penelitian pasca modern itu memusatkan pada institusi sosial ataupun kemasyarakatan. Jadi kita melakukan penelitian terhadap institusi, lembaga. Satu tadi untuk suku, ras, satu lagi lembaga. Contohnya melakukan penelitian terhadap STT Betel Bekasi. Studi analisis terhadap kompetensi staf dosen atau dewan pengajar di STT Betel Bekasi. Jadi dianalisi seperti apa kompetensi dari para dosen-dosen yang ada di STT Betel Bekasi ketika dia mengajar mahasiswa yang mengikuti kelas yang ada di STT Betel Bekasi. Kemudian nanti di dalam penelitian kualitatif, metodologi kualitatif, ada penelitian analisis konsep. Nah ini biasanya juga yang kita pakai dalam penelitian di STT ya. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, ataupun perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya. Jadi perlu dilakukan penelitian. Karena analisis juga berarti penguraian atau suatu pokok atas berbagai bagiannya, dan nanti ada penelahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian. Tujuannya itu adalah memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti dari secara global, arti secara keseluruhan. Nah nanti Woodruff menjelaskan adalah suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna suatu pengertian tentang suatu objek. Produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya setelah melakukan persepsi terhadap objek ataupun benda. Jadi ada tanggapan-tanggapan atau anggapan-anggapan di awal. Ada persepsi-persepsi kita, asumsi-asumsi. Sebelum melakukan pendekatan-pendekatannya. Oke, saya lompat saja. Yang G, A, B, C, D, E, F, G. Ada 7 berarti metode di dalam metodologi penelitian kualitatif. Analisis sejarah. Ini yang terakhir. Di dalam metodologi kualitatif. Metode analisis sejarah atau penelitian histori adalah penelitian secara eksklusif memfokuskan kepada masa lampau, situasi yang sudah pernah terjadi. Ini juga mencoba rekonstruksi apa yang terjadi pada masa yang lampau selengkap-lengkapnya dan seakurat-akurat mungkin. Dan biasanya menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Jadi ada tanggapan-tanggapan setelah melakukan penelitian terhadap studi analisis sejarah. Dalam mencari data dilakukan secara sistematis agar mampu
si peneliti ini nanti mampu menggambarkan, begini loh situasi yang sedang terjadi di masa lampau. Biasanya penelitian ini penelitian terhadap prasejarah, kemudian agresi militer kalau di Indonesia, gerakan pemberontakan G30 SPKI, hadirnya VOC di tanah Indonesia, kemudian bagaimana kondisi ekonomi. Jadi situasi yang memang sudah lampau ya, yang sudah lampau. Bisa juga meneliti tokoh, contohnya melakukan penelitian terhadap tokoh Om Ho lah contohnya. Kan dia adalah perintis gereja yang di masa lampau oleh GBI, itu juga bisa dilakukan penelitian ya, penelitian sejarah namanya. Oke, Bapak Ibu Saudaraku, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya sebelum kita break? Ada yang perlu ditanyakan supaya makin jelas ya? Cukup? Ada yang tidak mengerti? Ada yang mengerti? Ya? Sejauh ini ya, Pak. Oke, nggak ada? Oke, jika tidak ada kita break ya. Kurang lebih 25 menit, nanti kita ketemu jam 8 tepat. Jam berapa? Ya, jam 8 tepat kita mulai. 8, Pak. Ya, kalau bisa jam 8 kita mulai.